Setelah melalui Crystal Gate, para tokoh utama tiba di dunia asing yang bercahaya, namun penuh misteri. Mereka menemukan bahwa dunia ini dihuni oleh makhluk purba penjaga gerbang. Gerbang kristal telah terbuka, dan di balik cahaya itu, dunia asing menanti. Sebuah dunia di mana waktu berjalan berbeda, dan rahasia purba tertanam dalam setiap batu dan cahaya. Mereka bertemu dengan makhluk penjaga bernama Liora, sosok setengah manusia setengah cahaya. Liora menguji niat mereka sebelum mengizinkan melanjutkan perjalanan. Di hadapan mereka, berdiri penjaga gerbang terakhir, bukan musuh, bukan sahabat. Tapi sebuah ujian yang hanya bisa dilewati oleh hati yang murni. Mereka tiba di kota kuno yang pernah menjadi pusat peradaban. Kota itu kini runtuh, namun meninggalkan jejak teknologi magis. Jauh di dalam dunia cahaya ini, terbentang sebuah kota yang dulunya makmur. Runtuh seiring waktu, namun rahasia dan kekuatannya masih terpancar di balik reruntuhan. Artefak kuno memberikan visi masa lalu, peperangan besar antara para penjaga gerbang melawan kegelapan yang tak dikenal. Masa lalu berbisik tentang perang yang menghancurkan dunia, tentang kegelapan yang pernah ditaklukkan. Dan kini, bisikan-bisikan itu memperingatkan, kegelapan akan kembali. Kelompok bersatu membuat janji, apapun yang terjadi, mereka akan mencari gerbang terakhir dan menyelesaikan misi. Liora bergabung sebagai penuntun. Di dunia asing yang misterius ini, sebuah janji dibuat, sebuah janji untuk menemukan gerbang terakhir. Sebuah janji yang akan menguji iman, persahabatan, dan keberanian mereka.
Meski Raja Bayangan sudah mati, ternyata sisa kekuatannya ikut masuk ke dunia baru. Fragmen bayangan menyerang kota kuno. Bayangan tidak pernah benar-benar mati. Mereka hanya menunggu celah untuk kembali dari kegelapan. Salah satu dari mereka mulai terpengaruh oleh bisikan kegelapan. Ia perlahan berubah, tanpa diketahui kelompok. Tidak semua musuh datang dari luar. Terkadang, pengkhianatan tumbuh dari dalam, sunyi dan tak terlihat. Mereka harus menyeberangi jembatan kristal rapuh yang terbentang di atas jurang tak berujung. Bayangan menyerang di tengah perjalanan. Perjalanan menuju gerbang terakhir tidak pernah mudah. Satu langkah salah, dan cahaya akan lenyap di telan kegelapan. Liora mengungkap kebenaran. Ia bukan hanya penjaga, tapi juga kunci untuk membuka gerbang terakhir. Ia juga bisa hancur jika digunakan. Kebenaran terungkap, sang penjaga bukan sekadar penuntun, tapi juga pengorbanan yang sudah ditakdirkan. Mereka yang dikhianati akhirnya menyerah sepenuhnya pada kegelapan. Ia menjadi musuh utama, berambisi membuka gerbang terakhir untuk dirinya sendiri. Ketika hati tak lagi mampu menahan bisikan, kegelapan menang. Dan seorang teman berubah menjadi musuh. Pertempuran besar pecah antara kelompok utama melawan pasukan bayangan yang dipimpin sahabat yang terkorupsi. Cahaya dan kegelapan bertemu di medan perang, dan setiap pedang yang terhunus membawa beban pengkhianatan.
Salah satu pahlawan penting gugur demi menyelamatkan yang lain. Kehilangan ini mengguncang kelompok. Setiap perang menuntut korban, dan kali ini, kehilangan itu menggores luka yang tak akan pernah sembuh. Dengan sisa kekuatan yang ada, kelompok melanjutkan perjalanan. Di depan mereka berdiri, The Last Gate, gerbang raksasa bercahaya hitam dan emas. Dan di ujung perjalanan, mereka akhirnya melihatnya. Gerbang terakhir. Gerbang yang menyimpan jawaban, dan akhir segalanya. Pertempuran klimaks terjadi. Sahabat yang dikuasai bayangan membuka gerbang dengan paksa, membangkitkan entitas purba. Gerbang terakhir terbuka, dan bersama cahaya, lahirlah kegelapan purba. Pertempuran yang menentukan nasib semua dunia, akhirnya dimulai. Dengan pengorbanan besar, entitas purba dikalahkan. Liora mengorbankan dirinya untuk menutup gerbang terakhir. Dunia asing kembali tenang, tapi meninggalkan luka mendalam. Dan ketika gerbang terakhir menutup, cahaya kembali, tapi dengan harga yang tak ternilai.